Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal belanja lagi, biasa untuk masak para tukang. Tapi di video kali ini aku nggak videoin pas di pasarnya, tapi aku video pas udah pulangnya aja. Karena pas di pasar itu kayak nggak sempet ke video. Dan sekarang aku lagi di gudang, ini aku habis anterin sarapan. Jadi ini adalah belanjaan aku. Yang pertama, di pasar aku tuh beli kubis 1 kilo. Terus ada wortel, ada jengkol, ada sawi manis dan juga sawi pahit. Kalau nggak salah untuk jengkol itu aku nggak beli yang mateng, tapi aku beli yang mentah dengan harga 35 untuk 1 kilonya. Nah lanjut lagi, ini ada belanjaan terong hijau, labu siam, sama kentang. Untuk kentang lumayan mahal ya, karena kalau nggak salah untuk 1 kilonya kentang itu 14.000. Daun sop, daun bawang juga itu harganya 7.000 aku beli. Nah di sini cabai murah nih, cabai cuma 24.000 1 kilonya. Bawang juga murah 20.000. Kalau untuk cabai setan 26.000. Yang mahal itu adalah bawang putih, dan di sini aku juga beli tempe, ini satunya 5.000, dan bumbu dapur ini banyak banget, cuma 5.000 rupiah. Di sini aku beli kantong juga, harganya 9.000. Telur lumayan mahal menurut aku, 30.000 1 kilo, dan juga tahu 3 kantong, kantongnya itu 8.000. Untuk bumbu racik aku cuma beli yang bumbu sayur sop sama sayur lodeh. Dan juga aku beli ada 5 santan kara sama Vita. Ini mungkin untuk buat roti, dan ini ada saus. Aku nggak tahu untuk apa saus ini sebenarnya. Nah untuk sagu, gandum ini aku habis 198.000 termasuk telur tadi. Jadi di sini aku beli Royco, beli gandum 3 kilo, sagu 2 kilo, ada sasa, ada kelempang, teh dan juga gula. Di sini aku juga beli gula batok ya kalau kata kami, untuk buat cuka, dan juga ada kopi Indo Cafe. Pokoknya di sini aku habis 198.000. Lanjut lagi, ini di sesi perikanan. Nah, untuk ikan lele aku beli 2 kilo. Kilonya kalau nggak salah 24.000. Aku belinya 2 kilo di sini, udah dibersihin sama ayu aku. Untuk ayam harganya tetap 28.000 1 kilo, dan aku juga beli 2 kilo. Di dalam keranjang ini ada 3 macam ikan, ada ikan nila, ikan patin 3 kilo aku beli, dan juga ikan salam. Jadi untuk 1 minggu tuh aku biasanya stok ikan tuh 8 kilo. Pulang dari pasar, lanjut aku mau lihat proses pembangunan rumah. Ini paling baru berapa persen ya. Dan maaf banget kalau misalkan terlihat kotor dan berantakan, karena kami itu bangun rumah di samping gudang plastik. Jadi plastik itu benar-benar berantakan dan berserakan di mana-mana, karena memang belum sempat digiling, karena harus stop dulu oleh proses pembuatan rumah ini. Jadi yang kerja itu belum bisa giling plastik, tapi bantu-bantu untuk beli bahan bangunan kayak pasir dan lain-lain. Sebenarnya rencananya aku mau lahiran itu langsung nempatin di rumah ini ya kalau jadi, tapi ternyata ekspektasiku salah. Aku bakal lahiran sebelum rumah ini jadi, tapi nggak apa-apa sih bun. Mungkin kan rumah belum diatap tapi mau ditempatin, karena insya Allah aku itu lahirannya itu bulan depan, sedangkan proses rumah masih lama banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena kami bangun rumah ini memang belum lama, baru 2 bulan. Jadi nggak mungkin langsung selesai dalam hitungan detik. Seneng banget rasanya bisa bangun rumah dari hasil uang tabungan dan juga hasil gilingan plastik. Karena kan kami tuh udah nikah dari 2019, dan alhamdulillah 2023 kami bisa bangun rumah. Walaupun enggak yang kayak orang bisa langsung bangun rumah pas udah nikah, tapi kami benar-benar bersyukur dengan hasil jeripaya kami bisa bangun rumah. Ya walaupun itu jeripaya suami ya. Sampai sini aja cerita aku, makasih udah nonton.